Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah futuhal arifin bi nuri sayyidil mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kumpul bermuajahah silaturahim dalam rangka ngaji bulanan, kebetulan bersamaan dengan haul guru sekumpul, bersamaan dengan Isra Mi'raj. Maka semoga pada malam hari ini perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang marhumah, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang kelak nanti kita bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji tetap, tapi ngajinya tetap ngaji biar dapat berkahnya ngaji. Nanti Isra Mi'raj atau Rajaban, nah kita isi walau sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin aina makanu min syarqil ardi ila magharibiha wa barriha wa bakhriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Baharuddin An-Naqsabandi, Syekh Bil Hasan Asadli, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, jami'i masyayikhina, khususan muallif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Maimun Zubair lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana Kak? Darurul maksiat ya. Sudah lewat. Belum Gus. Inna kalau kunta. Inna kalau kunta. Udah lewat darul maksiat ya? Baru awal itu Gus, baru. Darul maksiat baru awal. Iya. Wa'lam annal maksiat terus. Inna kalau kunta makhsus. Walau lam yakun. Mana? Yang halaman 5 Gus, awal. Halaman 5. Paling atas. Annaka law kunta mukhassan. Ya, baru awal kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain. Wa'lam annaka law kunta mukhassasan indal maliki muqarraban minhu wa ja'a man yatlubuka bidainin riqa alaika walau kana qadran yasiran. Ini ini perumpamaan. Jadi seandainya wa'lam, ketahuilah, annaka teman sedunia iro, dirimu bisa ketika dirimu lau kunta mukhassasan, Anda punya teman Anda diistimewakan atau dikhususkan oleh seseorang. Jadi seumpama Anda orang yang mukhassas itu istimewa, indal maliki, di dekat seorang raja, Anda
dianggap istimewa oleh bupati, gubernur atau presiden. Anda dianggap orang yang istimewa. Muqarraban, Anda dekat sekali, akrab, dekat. Waja'a man yatlubuka bidaini. Lalu jadi gini, Anda bayangkan aja seumpama Anda lagi ngopi sama bupati, lagi ngopi sama gubernur, lagi ngopi, lagi ngobrol sama presiden. Terus tahu-tahu ada orang datang nagih utang. Ada orang datang nagih utang. Yatlubuka bidainin dhiqa alaika walau kana qadrun yasiran. Anda pasti kikuk. Loh, sudah tahu kita ini ngobrol sama bupati, terus ada orang lewat, ada orang datang terus nanya, Mas atau A atau Kang atau Teh, utangnya belum dibayar. Enggak, sekarang perasaan Anda gimana kira-kira? Ini lagi sampean lagi sama bupati, bukan sama RT. Lagi sama bupati, lagi sama gubernur, lagi sama presiden. Ada orang datang nagih utang. Walaupun utangnya itu cuma 10.000 rupiah. Nah, jadi walau kana qadron yasiron, walaupun utangnya itu sedikit sekali, hanya sedikit. Nah, bayangkan dirimu lagi ngobrol, lagi ketemu presiden, ketemu gubernur, ketemu siapa, tahu-tahu ditagih utang. Nah, fa kaifa bika idza jita yaumal qiyamati wa mi'atu alfi insanin wa au aksara yatrubunaka biduyunin mukhtalifatin. Nah, ini baru di dunia, bayangkan. Seumpama Anda nanti di akhirat sudah mau masuk surga, tinggal selangkah lagi masuk surga. Ada orang datang berduyun-duyun nagih utang, nagih hak. Dulu saya pernah ditempeleng sama orang ini, malaikat. Dulu seorang ini pernah utang saya belum bayar. Dulu orang ini pernah menghina saya di dunia. Dulu orang ini pernah menjatuhkan nama saya. Dulu orang ini pernah memfitnah saya. Nah, itu Anda bayangkan. Di dunia saja sampean ketika ketemu presiden ditanya utang itu pasti sampean kikuk, wajahnya pasti berubah. Dan nanti di akhirat tinggal selangkah Anda masuk surga, itu orang banyak pada nanyain begitu. Utangnya, makanya ini namanya hakul adami. Jadi maka urusan yang dengan manusia itu harus segera diselesaikan. Maka alhamdulillah di Indonesia ini punya tradisi halal bi halal. Di Indonesia ini punya tradisi keliling sama tetangga minta maaf keliling. Itu yang ada cuma di Indonesia, sampai nyari di negara Islam lainnya nggak ada. Jadi tradisi mohon maaf lahir batin, datang ketemu salaman, itu hanya di Indonesia. Ya, makanya alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah lahir hidup di Indonesia. Maka seandainya wong kita sama presiden, sama bupati, sama gubernur aja nggak siap, lagi ngomong serius, lagi bahas apa, tahu-tahu ada orang datang nagih utang, itu pasti berubah, pasti wajahnya sudah berubah. Fa kaifa bika idza jita yaumal qiyamah, bagaimana nanti ketika datang hari kiamat ada orang berduyun-duyun 100.000 orang atau lebih menuntut hutang kita yang bermacam-macam, menuntut menagih hak kita bermacam-macam. Ada yang dulu pernah Anda tempeleng, ada yang dulu pernah Anda jatuhkan namanya, ada yang dulu pernah Anda fitnah. Padahal sampai satu langkah lagi sudah masuk surga. Maka penting saling meminta maaf, datang mengaku salah, itu penting. Faqad fina irdin wa ghairu dzalik. Banyak yang datang menuduh, meminta harta, meminta hak. Haknya apa? Dulu Anda pernah merusak kehormatannya, Anda dulu pernah menghinanya, Anda dulu macam-macam. Terus bagaimana kira-kira tingkahmu pada saat itu? Maka dicontohkan di dunia dulu. Di dunia kita ketemu sama presiden, tahu-tahu ada orang datang ngomong, Pak Presiden, orang itu dulu pernah menempeleng saya, orang itu punya utang saya.
Oh pasti nggak karu-karuan. Padahal sampean ngomong sama presiden serius. Ini namanya hakul ada. Maka penting kita keliling silaturahim, minta maaf, saling memaafkan. Nanti biar di surga itu kosong. Loh, Pak, dosa paling berat itu antar sesama manusia loh, Pak. Kalau sama Allah asal sampean serius, bener, tobatmu bener, pasti diampuni. Dulu sampean pernah melakukan nggak sholat, pernah nggak puasa, itu asal sampean bener-bener tobat, kembali kepada Allah, kembali ke syariat Allah, maka semua dosa Anda diampuni. Tapi kalau sampean pernah punya dosa sama orang, sama manusia, selama orang itu tidak memaafkan, maka sampean tetap kena dosa. Makanya paling ribet itu urusan sama manusia. Tapi nggak pernah kumpul manusia, namanya manusia. Lucu, kita ini manusia kok nggak mau kumpul. Tapi kumpul manusia sering-sering juga bahaya. Serius, cek aja kalau nggak percaya. Sampean praktek kumpul sama temen 1 jam paling mentok serius. 1 jam berikutnya ngomongin orang lah, ngomongin ini lah, semacam-macam. Ya, lu ya apa enggak? Sama siapa saja. Nah, makanya saya sarankan ngopi tapi jangan lama-lama. Kecuali sampean yang ngajak ngopi itu orang yang soleh, jadi yang ngomongnya yang baik. Kalau wajah-wajah kita ini ya cuma 1 jam awal-awal doang. Awal-awal doang ngomongnya serius. Ini nanti seumpama ada rapat RT, bahkan serius pertama kali. Tapi kalau sudah 1 jam itu pasti ngomongin orang. Kalau tidak percaya sampean praktekkan, sampean duduk aja dengerin. Itu lama-lama pasti ada yang ngomongin orang. Entah itu menyinggungnya, entah itu menjatuhkannya, entah itu. Ini sih gara-gara bapak ini loh, Pak RT, bapak ini loh kalau setiap gotong royong, bersih-bersih itu enggak pernah kerja bakti, enggak pernah datang orang ini. Loh, padahal awalnya bagaimana kampung ini, desa ini, RT ini jadi baik, jadi bersih. Serius bahkan. Tapi kalau sudah 1 jam ke atas, itu pasti ngomongin orang. Oh, ada ini Pak RT, rumah 1 ini enggak pernah ikut. Tapi bayar terus, nyumbang terus. Jadi setiap ada iuran bayar. Tapi ketika kerja bakti nggak pernah ikut. Ada lagi Pak RT ini, udah nggak pernah ikut, nggak pernah bayar. Juga ada yang begitu. Ada Pak RT ini, rumah ini kosong sudah lama, nggak tahu orangnya kemana. Ini ujung-ujungnya pasti ngomongin orang. Makanya kumpul manusia itu penting, tapi kumpulnya terlalu lama bahaya. Ini nanti sampai ditagih di akhirat. Sampai pernah menjatuhkan siapa, pernah menghina siapa. Ya hati-hati ya. Al-musabbu haqqan minal mahaqqat sidunubu wa syahawatu hatta ja'alathu kasanni al-bali. Al-musab. Jadi orang yang sebenarnya al-musab, orang yang sebenarnya terkena musibah. Jadi sampai itu haqqan yang hak ya, man mahaqqat hudunubu wa syahwat. Jadi orang yang dinamakan orang yang terkena musibah yaitu orang yang dilebur oleh dosa-dosanya sendiri. Jadi orang yang terkena musibah itu orang yang dihantam dengan dosa-dosanya sendiri. Dan dia dirusak oleh kesenangan nafsunya sendiri sehingga dirinya menjadi tempat rusak dan tidak ada harganya. Disampaikan jadi ya sebenarnya orang yang kena musibah itu bukan orang yang ditinggal meninggal, tapi orang yang sedang dirusak, dirinya merusak dirinya sendiri dengan maksiat. Itu namanya orang yang kena musibah. Maka orang yang seperti ini perlu ditakziahi. Iya, takziah itu sampean tahu nggak takziah? Takziah itu artinya mengangkat. Azza, takziah itu diambil dari kata azza. Azza itu artinya mengangkat. Maka ketika sampean datang ke rumah orang yang meninggal, itu tujuannya takziah mengangkat. Mengangkat apa? Mengangkat dosa-dosa si mayit tadi.
sampai datang mendoakan, baca Yasin, itu nanti dosa-dosanya diangkat. Itu yang pertama. Kedua, Anda mengangkat orang yang ditinggal mati atau orang yang keluarga yang ditinggal meninggal. Anda angkat bebannya. Yang dia sedih, Anda datang, ya tidak apa-apa, sabar. Itu dari azza, di takziah itu diambil dari kata azza, artinya mengangkat. Kalau yang mayit mengangkat dosanya, kalau yang ditinggal meninggal mengangkat bebannya, mengangkat sedihnya, itu takziah. Maka sampean ketika datang kepada orang yang berbuat maksiat, itu juga perlu ditakziahi. Kenapa? Ya Anda angkat itu. Dosa-dosanya Anda angkat, Anda datang menasihati, besok begini, besok begini, besok begitu. Ya, Anda datang untuk menasihati. Jadi tujuannya untuk mengangkat dosa-dosanya. Nah, ini namanya takziah. Nah, cuman sekarang itu sudah aslinya sudah agak geser ya. Takziah itu ya pokoknya datang kepada orang yang meninggal. Tapi benar, sudah benar. Jadi takziah itu datang kepada orang yang meninggal untuk mengangkat dosa-dosa si mayit dan mengangkat bebannya keluarga yang ditinggal. Yang sebenarnya perlu ditakziah itu adalah orang yang dirusak oleh dirinya sendiri. Hadza huwa al-manqubu al-mu'azza, zahabat maqiluhu wa syahwatuhu wa mala'a biha al-mirhad wa arda biha zaujatahu wa ya laitaha kanat min halali. Seperti ini orang yang terkena musibah itu yang perlu ditakziahi. Kenapa? Karena dia sudah menghabiskan makanan dan kehilangan syahwatnya seraya memenuhi jamban saja. Tahu jamban enggak? WC. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau datang ke pasar beli semangka atau beli apa saja, beli semangkanya satu, tapi kira-kira tepuk-tepuknya berapa kali? Bapak beli duren, milih ini, oh enggak ganti ini. Kira-kira itu duren yang dibuka itu ada 10, tapi belinya cuman 1. Loh iya benar. Padahal ujung-ujungnya duren dan semangka tadi Anda buang ke jam. Bayangkan, sampeyan demi dunia itu rela duduk nempuk-nempuk begitu lamanya. Ya. Demi hanya makan durian sama semangka tadi. Milih itu ada 20 biji Anda pilih itu. Ini enggak jadi, ini enggak jadi, ini enggak jadi. Ujungnya cuma beli 1. Padahal nanti Anda ujung-ujungnya Anda buang ke jam. Demi dunia Anda rela duduk lama untuk memilih yang terbaik. Tapi untuk akhirat bagaimana? Wah, ini makanya ini pertanyaan. Jadi kita banding, kalau tadi soal Anda dekat dengan orang hebat, tahu-tahu ada orang datang nagih utang. Kalau ini bukan soal itu. Anda mengutamakan dunia yang ujung-ujungnya Anda buang ke jamban. Tapi kalau disuruh sholat cepatnya bukan main. Baru takbir, wah sobat. Ya makanya untuk dunia Anda rela sampean makan menu semua, sampean makan di mana, rumah makan saung apa, itu Anda sekeluarga muter makannya pasti pelan-pelan nikmat. Tapi padahal ujungnya nanti juga dibuang ke jam. Loh iya apa enggak? Ada kira-kira yang enggak dibuang tapi taruh di atas? Ada enggak? Enggak ada. Ujungnya dibuang di jam. Demi dunia Anda rela berlama-lama menikmati itu. Tapi ketika disuruh sholat, disuruh macam-macam nggak jelas. Itu Pak ya. Nah, maka ini namanya apa namanya? Hadza huwa al-manqubu al-mu'izzi. Orang-orang yang ditakziah itu orang-orang yang merusak dirinya sendiri dengan maksiat. Maka dalam apa namanya? Cerita Isra bil Mi'raj itu ketika Nabi naik buraq. Bapak udah pernah tahu buraq apa belum? Buraq nggak tahu? Buraq itu apa ya? Bentuknya kayak kuda tapi agak kecil sedikit.
ada sayapnya. Nah, kupingnya nggak pernah berhenti gerak, Pak. Jadi kupingnya begitu itu buruk. Jadi kalau diceritakan dalam kisah Isra Mi'raj itu kudanya seperti kuda tapi nggak begitu gede, agak sedikit kecil, kayak kedelai, kayak keledai tapi agak tinggi sedikit, itu buruk. Nah itu kecepatannya secepat mata memandang. Jadi Bapak mungkin dulu kalau diceritain ada orang dari Karawang ke Surabaya 5 menit pasti nggak percaya. Teman percaya ada orang dari Karawang ke Surabaya cuma 5 menit, nggak percaya. Prakteknya begini. Sampai pernah mainan laser nggak? Laser yang dipencet terus merah, ada ya? Sampean pencet laser di sini, itu merahnya sudah sampai sana. Padahal itu lampunya paling kecil itu. Bayangkan kalau cahayanya itu 1 juta watt ya. Anda pencet di sini mungkin sudah sampai Bali atau mana. Nah, bayangan bulog itu jalannya seperti itu, Pak. Jadi sama kayak kecepatan cahaya. Tapi itu pun nggak bisa disamakan. Ini kira-kira saja. Jadi Kanjeng Baginda Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu pernah dipanggil ke kanan, dipanggil orang, ya Muhammad, tidak menengok. Dipanggil di kiri, ya Muhammad, enggak menengok. Ditanya sama Jibril, kamu kenapa? Sudah benar ya wahai Nabi, kamu enggak menengok ke kanan, kamu enggak menengok ke kiri. Jadi yang ke kanan itu orang Yahudi. Seandainya Nabi itu nengok ke kanan, itu umatnya Yahudi semua. Sampai-sampai jadi Yahudi. Lah kalau nengok ke kiri itu orang-orang sampai jadi Nasrani semua. Nabi tetap jalan. Beberapa kedipan mata ada perempuan tua tapi berhiasnya apa kalau bahasa sini? Ininya tebel, apa namanya ini? Lipstiknya tebel. Menor. Bedaknya 2 cm. Pakai emas, pakai inten, pakai semua, tapi tua. Dipanggil ya Muhammad, nggak berhenti Nabi. Terus saja jalan, nggak nengok. Ya. Kata Jibril, wahai Jibril, sudah benar Anda, wahai Muhammad, Anda sudah benar nggak nengok. Kenapa Jibril? Karena itulah dunia. Jadi kalau sampai mandang ada perempuan tua, walaupun dikasih lipstik 7 cm, ya tetap kirut, Pak. Ya benda. Walaupun sampai pakai bedak tetap kelihatan tua. Lah dunia itu sudah tua, tapi tetap kita tertipu karena dengan hiasan-hiasan itu tadi. Ibu-ibu juga sama. Sampai melihat bapak-bapaknya tambah cepat tua. Bapak-bapak itu lebih cepat tua dibanding ibu. Lupa pikiran katanya, enggak. Sampai nyari 10 orang yang antara laki-laki dan perempuan itu yang paling banyak gila pasti laki-laki. Sampai nyari di jalan-jalan yang kebanyakan orang gila itu laki. Sampai serius ketemu di jalan orang gila, laki-laki. Jarang sekali ketemu di jalan yang gila perempuan. Sudah tahu jawabannya. Nah, kenapa kok banyak pikiran? Jadi makanya bapak-bapak ini sudah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jangan usah ngaji yang ngaji. Sudah itu aja. Gus ini urusan pekerjaan nggak usah dipikir. Karena pikiran itu akan menimbulkan kegelisahan. Kalau kegelisahan itu nanti kalau sudah nggak kuat larinya ke nggak nampung, otaknya nggak nampung. Kalau otaknya nggak nampung, jiwanya kosong, jadinya stres. Udah, makanya
bapak-bapak itu lebih cepat mati dibanding ibu. Makanya ibu-ibu itu yang ya marah tapi tahu waktu. Jadi semua sebulan sekali marahnya 3 kali. Itu jadi jangan tiap hari marah terus. Wah, itu sama saja membunuh suami pelan. Jadi dunia ini dalam Isra Mi'raj itu diibaratkan perempuan sudah tua tapi macaknya berhiasnya menor sekali. Listipnya merah, bedaknya MS Glow. MS Glow. Jadi gelangnya mulai sini sampai sini, Pak. Coba bayangkan itu. Gelangnya itu mulai tangan sampai pas kelek, pas ketek. Jadi sebenarnya dunia ini yang kita tempati ini sudah tua. Berarti kalau sudah tua sebentar lagi hilang, sebentar lagi Nah, lah kok yang sampean masih betah? Makanya ini ibaratnya seperti itu. Jadi ini digambarkan oleh baginda Nabi ketika Isra Mi'raj, dipanggil-panggil perempuan, diem aja jalan terus. Jadi kita ini kalau membahas Isra Mi'raj sebenarnya panjang. Jadi sedikit saja. Ini kita kalau bahas Isra Mi'raj ini pasti identik dengan ayat Subhanalladzi asra. Sampai di Quran dicari, setiap Allah mau mengendikan, mau berfirman, mau dawuh sesuatu yang dahsyat, itu pasti Allah memulai dengan istilah subhan. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Itu berarti sudah top. Jarang ada orang muji dirinya, yang muji ini Allah ini subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Jadi Allah mempertaruhkan itu. Makanya agak sampean banyak cerita-cerita yang hebat di Quran. Contoh cerita hebat Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke laut membelah. Itu ceritanya nggak ada subhanallahnya, biasa aja ceritanya. Ada unta keluar dari batu, ya cerita biasa saja. Tapi ketika Allah bercerita, Allah berfirman tentang Isra Mi'raj, itu lafal pertama yang diucap adalah subhan. Jadi Allah sudah mempertaruhkan kesuciannya. Orang yang nggak bakal dong, maksudnya masa ada Mekah Palestina yang biasa ditempuh 3 bulan naik unta, 1 bulan 2-3, pokoknya PP itu atau P saja itu sebulan 2 bulan, ini ditempuh cuman 1/3 malam. Sebelum ada pesawat sampean pasti nggak percaya ada orang dari Jakarta ke Surabaya cuman 1 jam. Sebelum ada pesawat ya. Tapi ketika ada pesawat sampean baru yakin. Oh iya ternyata Jakarta Surabaya itu cuma 1 jam. Tapi sebelumnya sampai mikir enggak? Nah itulah iman. Iman. Ada kura-kura dari Karawang berenang ke Surabaya cuma 1 jam. Pasti kura-kura yang di Surabaya diceritain nggak percaya. Ada kura-kura jalan dari Kerawang ke Surabaya. Pertanyaannya nyampe Surabaya cuma 1 jam, terus cerita kura-kuranya. Saya habis dari Kerawang. Perjalanan berapa? Sampainya 1 jam. Pasti semua kura-kura yang ada di Surabaya nggak akan percaya. Lah kalau sistemnya begitu. Kalau sistemnya begini, subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang menjalankan. Yang berarti baginda Nabi dijalankan, berjalan sendiri apa dijalankan? Dijalankan. Oke, ketika kura-kura dari Kerawang ke Surabaya, nggak percaya yang di Surabaya. Kalau dari Kerawang Surabaya cuma 1 jam. Nah kalau prakteknya begini, kura-kura dibawa sama Kang Amir naik pesawat sampai Surabaya 1 jam, kura-kura dilepas. Ini logika iman.
logika iman. Maka penting Pak pikiran itu. Selama ini kan kita masa ada. Apalagi sekarang ada WUS. Kecepatannya lebih cepat lagi. Makanya ini iman Pak. Jadi iman itu kadang-kadang ya perlu dipikir. Perlu dipikir. Masa ada dari Jakarta Surabaya cuma 1 jam. Dulu sebelum kita menemukan pesawat nggak akan percaya. Nah nggak percaya, mana ada. Masa 1 jam. Tapi kalau sekarang sampean bukan hanya nggak percaya, yakinnya pasti double. Saya yakin 100%. Apalagi sampean sudah pernah naik pesawat dari Surabaya ke Semarang, memang faktanya cuma 1 jam. Nah ini subhanalladzi asra. Jadi asra itu dijalankan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad duduk manis dijalankan. Makanya ini cara kita iman. Makanya ibu seumpama Gus ini gimana rezekinya? Yakin dulu. Ibu harus yakin dulu. Kalau kita soal rezeki ragu-ragu bahaya. Jadi ragu akan rezeki itu berarti kita meragukan yang memberi rezeki. Maka yang harus kita tanamkan di dalam hati soal rezeki itu bukan hanya uang. Anak sehat, anak soleh, istri soleh, istri sehat, suami sehat, itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan soal nominal saja. Karena faktanya ada orang punya duit banyak, tapi anaknya sakit, istrinya sakit, nggak ada yang mau. Maka rezeki itu bukan hanya ibu datang ke sini ngaji, bapak ngaji, itu juga rezeki. Jangan dikira nggak rezeki. Ini rezeki. Maka kunci pertama yakin dulu. Yakin bahwa kita semua dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dulu yang perlu kita tanamkan. Kalau sudah yakin betul baru usaha, baru ikhtiar. Kadang-kadang itu nggak tahu, pokoknya saya jalan aja. Jalanmu itu jalan ragu-ragu atau jalan yakin? Jadi ada orang nyari kerja terus karena belum punya pekerjaan. Itu bisa dia nyarinya itu karena ragu atau karena yakin. Kenapa kok sampai daripada di rumah Gus ngolok kopi, ngolok rokok, dimarahin, disuruh keluar terus, ngamuk di rumah nggak ngapa-ngapain, sana keluar. Kan gitu ya rata-rata. Iya apa enggak kira-kira? Oh iya. Wah kasihan orang itu. Gitu ya. Maka rezeki. Konsep rezeki itu sampean yang pertama Anda tanamkan dalam hati dan dalam akal, itu kita yakin bahwa kebutuhan hidup kita semua sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu Anda jalan itu berarti usaha. Maka kembali lagi kita nanti di akhirat dituntut seperti itu. Di akhirat nanti kita dituntut seperti itu. Fa awwalul maqamati taubati wa la yuqbalu ma ba'da illa biya mislul 'abdi idza fa'ala al-ma'siyati kal kidri kal jadidi yuqadu tahtaha an-nar sa'atan fatas waddu fa inna badarta ila ghusliha iqtasalat min dzalika sawat. Jadi gini, makom pertama orang ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makom yang harus Anda jalankan adalah tobat. Tobat itu artinya kembali dari sesuatu yang tidak baik kembali ke sesuatu yang baik. Ini tobat. Bisa juga tobat diartikan penyesalan. Dari sesuatu yang dulu tidak baik Anda menyesal terus kembali ke jalan yang baik. Ini tobat. Maka sampai tidak akan bisa menggapai ridho Allah sebelum Anda tobat. Jadi permulaan makom di sisi Allah itu adalah tobat. Lah kedudukan setelahnya tidak akan diterima kecuali kita tobat. Sampai jadi kalau belum tobat ya
belum diterima. Maka kemarin saya katakan kalau bisa setiap hari baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali selama 41 hari, tidak boleh kosong. Maksudnya tidak boleh kosong itu gini, seumpama sudah dapat 30 hari lupa nggak baca, ya mulai dari nol lah lagi terus. Nah, itu diantara cara tobat. Maka perumpamaan orang yang maksiat itu seperti wajan. Tahu wajan, Bu? Wajan dibuat ngerebus, dibuat goreng, nggak pernah dicuci. Kira-kira wajannya hitam apa putih? Hitam. Maka kita kalau punya dosa terus menerus numpuk, lama-lama hati kita jadi hitam. Maka sebenarnya begini, doa itu nggak ada yang nggak diterima oleh Allah. Ibu doa pengen anak soleh, pengen kaya, pengen ini, mau macam-macam itu pasti diterima oleh Allah. Yang jadi masalah, mana ini nggak ada gelas, maksudnya tak praktekkan pakai gelas. Untuk gini, ini ibu berdoa, ini mau diijabah sama Allah, masuk apa enggak? Enggak masuk karena ini ketutup. Ini ketutup. Maka doa kita kepada Allah, jangan-jangan yang menutupi adalah dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya doa itu enggak ada yang ditolak oleh Allah, semua diterima. Nah, di antara syarat doa kita diterima adalah bersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Maka distilahkan di sini Anda punya wajan. Wajan itu kalau sekali Anda pakai, Anda cuci, Anda pakai, Anda cuci, maka wajan ini awet. Tapi kalau Anda punya wajan dibuat goreng terus, nggak pernah digosok, nggak pernah diapa-apa, pasti lama-lama hitam, hitam. Setelah Anda paksa nyuci, bisa jadi pecah. Pecah atau bolong. Kalau Anda paksa, maka ketika kita salahnya pagi, siang harus segera istighfar. Siang salah, sore segera istighfar. Sore salah, itu harus begitu. Jadi kalau enggak tumpuk, jadinya menghitam. Hati kita jadi hitam. Maka doa-doa orang yang seperti ini ditolak oleh Allah. Ditolak bukan karena Allah enggak menyetujui, karena kita sendiri, kita ditutup, kita menutupnya sendiri. Paham ya? Nah ini makanya yang dibilang makam pertama, makom tingkatan pertama, kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus kita lakukan adalah tobat, atau sering saya istilahkan terminal. Kalau Anda masuk terminal, setelah Anda ke terminal, Anda punya banyak pilihan, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Kelari, mau kemana, karena bisnya, angkotnya, jurusannya macam-macam. Maka ketika Anda sudah tobat, maka Anda tinggal pilih, sukamu surga yang mana, terserah. Jadi tobat itu saya ibaratkan sebagai terminal. Yang penting kita masuk terminal dulu. Kalau nggak masuk terminal itu Pak, kalau naik angkot itu begini-begini juga, ribet lah. Butuh, ternyata yang nyopir harus tahu, kernetnya juga harus tahu, ternyata ada orang yang sedang menunggu angkot. Tapi kalau di terminal enggak, sudah jelas ini jurusan ini jurusan ini, ini jurusan ini jurusan ini. Anda tinggal masuk terminal, tinggal naik mau yang mana. Itu ya. Maka ini namanya tobat. Jadi tobat itu kembali, bukan soal Allah, sebenarnya tidak semua doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal apakah kita menutup apa enggak. Jadi kalau maksiat itu jalan terus, maka doa-doa itu akan tertutup sendiri. Bukan Allah yang menutup, tapi diri kita sendiri. Jadi bukan kesalahan Allah, murni kesalahan kita. Nah, maka wajan kalau nggak pernah dibersihkan, ya lama-lama jadi hitam, berkarat. Nanti kalau Anda coba untuk menggosok, membersihkan, maka pecah. Hati juga begitu.
Maka ada istilah kalau di sini namanya orang kok hatinya keras, gitu ya? Ada ya? Orang itu keras kepala, hatinya keras, nggak pernah nangis sama sekali. Ada ininya meninggal, nggak nangis, hatinya keras. Bahaya yang sudah begitu. Wa in taraktaha wa tabahta biha marratan ba'da marrah thabbata as-sawadu fiha hatta taksara wala yufidu ghusluha syai'an. Maka akan tetapi bila Anda biarkan wajan itu menghitam, kau gunakan masak berkali-kali dan tidak pernah Anda cuci, maka hitamnya akan semakin pekat dan akan semakin menempel sampai sulit dibersihkan. Dan ketika Anda memaksa untuk menggosok membersihkannya, wajan itu pecah. Hati juga begitu sama Pak. Jadi orang yang sudah ketumpuk-tumpuk dosanya itu susahnya bukan main. Dinasihati, jangankan kok dinasihati sudah nggak dengar, susah. Sudah tahu salah, sudah tahu ini, besok begitu lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Fataubatu hiya allati yaghsilu sawatil qalbi fatabruzu a'malu 'alaiha wa mahalul qubur. Maka dari itu tobat ini merupakan perkara yang bisa membersihkan hitamnya hati. Maka apabila hati sudah bersih, lalu Anda muncul bermacam-macam amal baik. Kalau hati kita itu bersih Pak, kita itu gampang mengerjakan sesuatu yang baik, itu gampang. Ngaji datang, ini datang, itu gampang. Ya, kalau hati kita bersih, hati kita baik, maka melakukan amal-amal baik itu mudah. Ini contoh. Maka saya ingin kembali kepada Isra Mi'raj. Bapak-bapak ini sudah biasa dengar Isra Mi'raj. Sudah biasa dengar ceramah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan, Isra itu perjalanan dari Makkah ke Palestina. Ke Palestina. Palestina itu Bethlehem, Baitul Maqdis. Nah, kalau Mi'raj itu dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Jadi kalau diceritakan panjang, langit 1, langit 2, langit 3 panjang. Maka apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian setelah baginda Nabi ditinggal meninggal pamannya Hamzah dan istrinya Siti Khadijah. Jadi Nabi itu bukan hanya diuji materi, bukan hanya diuji manusia, tapi diguncang jiwanya. Nabi itu dilemparin batu biasa, dihina, dikira gila biasa. Jadi Nabi itu biasa dituduh gila, udah biasa. Sampai kan nggak ada kira-kira sampai yang itu gila, nggak ada. Nabi itu pernah dituduh gila, dituduh tukang sihir, dilempari batu sampai berdarah, dikucilkan, dibuang, disuruh keluar, pernah. Bukan hanya itu, kalau itu remeh-temeh itu Pak ujian. Yang paling berat Nabi itu ketika ditinggal istrinya. Kalau Bapak nggak tahu apa kebalik kira-kira. Jadi ketika Nabi ditinggal istrinya itu jiwanya tergoncang. Jadi jangan dikira terus ditinggal istrinya, wah kebetulan Gus, waduh bahaya ini. Jadi Nabi itu ketika bukan hanya diuji fisik, bukan hanya diuji baginda Nabi itu juga diuji mentalnya, diuji jiwanya. Ketika ditinggal meninggal istrinya, sedih, goncang. Maka tetapi walaupun goncang, walaupun sedih, di hatinya tetap la ilaha. Nah itu yang penting. Maka sampean kita ini pasti akan mendapat ujian di dunia ini, macam-macam. Anak nakal, anak ini, istri rewel, suami nggak pernah pulang,
mau macam-macam ujian. Yang penting hati kita tetap la ilaha, itu yang paling penting. Maka ketika Nabi diuji seperti itu la ilaha illallah, maka Allah memerintahkan Jibril untuk turun. Maksudnya turun ini disuruh apa, Gus? Disuruh ngasih tahu bahwa baginda Nabi ini subhanalladzi asra bi abdi, satu-satunya manusia di alam semesta ini yang disebut oleh Allah hamba itu cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita hanya ngaku, kita itu 10.000 juga ngaku hamba, nyumbang 10.000, siapa namanya? Nggak usah kasih nama, hamba Allah saja. Yesus 10.000 ngaku hamba Allah. Jadi satu-satunya manusia yang disebut hamba Allah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lolos. Jadi hamba itu jangan dikira terus tingkatan yang paling rendah. Enggak, hamba itu tingkatan yang paling tinggi. Jadi baginda Nabi Muhammad menghamba kepada Allah itu total, mulai fisiknya, mulai mentalnya, mulai jiwanya diuji sedemikian rupa. Lahir baru masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lahir umur 6 tahun ibunya meninggal. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu biar tidak dipengaruhi siapa saja, tidak dipengaruhi bapaknya, tidak dipengaruhi ibunya, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantara rahasianya kenapa Nabi itu yatim piatu, itu antara rahasianya itu. Jadi yang membimbing langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menata hidupnya langsung Allah Subhanahu, tidak ada campur tangan lain. Jadi orang nggak bisa begini. Ini Kang Amir dulu pernah hutang jasa sama saya, dia bisa begini karena saya. Paham ya? Jadi orang itu ngeklaim begitu nggak bisa sama Nabi. Kalau kita bisa, seumpama, oh ini anak saya ini kenapa? Oh ini karena saya, karena didikan saya. Nabi nggak ada yang bisa ngeklaim begitu. Paham ya? Nah itu diantara rahasia Nabi kenapa lahir yatim. Maka ini diantara satu pelajaran bahwa seandainya ada anak yatim piatu, ya sampean jangan suka ngeklaim. Maksudnya gimana, Gus? Santunan anak yatim terus saya ini lu biasa nyantuni anak ya. Jangan suka ngeklaim begitu. Salah satu contohnya itu contohnya. Ini bahwa apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj, yang pertama adalah keteguhan kekuatan iman. Nabi diuji macam-macam ujian, macam-macam cobaan, tapi imannya tidak geser sedikit pun. Oh kita ini baru telat gajian aja, aduh telat gimana ini besok ini. Belum sehari ini telat, baru diumumkan gajian mundur 5 hari. Terus aduh 2 hari. Ini gimana besok? Sudah geser itu. Keyakinan kepada Allah sudah geser. Kayak besok nggak makan. Loh iya apa enggak? Nah, itu baru, padahal sudah pasti mundur, gajinya pasti dapat, itu aja sudah. Apalagi yang besok kira-kira makan itu mbak nggak tahu kayak. Maka ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah keteguhan, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita contoh, kuncinya itu. Yang kedua, komitmen. Apa komitmen itu? Kita punya ya komitmen bahwa saya kalau sudah ngaji ya ngaji. Jadi kita komitmen. Apa komitmen bahasa Indonesia yang pas? Hah? Komitmen bukan. Teguh. Prinsipnya nggak bisa geser. Saya berjuang atas agama Allah, saya berjuang, itu nggak geser. Saya dakwah, mau ada mobil, mau ada motor, mau ada, saya ngaji, mau hujan, mau nggak hujan, komitmennya kuat. Amin. Bapak dengan ibu itu punya komitmen loh ya.
Jadi suami istri itu punya komitmen loh ya. Jangan dikira enggak. Ini masa saya mau ceramah bab nikah. Ini sudah tua semua ini. Jadi nikah itu atau nikah itu diambil apa namanya, arti katanya itu ikatan. Jadi akad nikah. Akad itu artinya ikatan. Jadi ibu suami istri itu punya ikatan. Ada komitmen. Ini jangan inilah, nanti ini pasti banyak yang ini. Banyak yang salah, berarti saya salah Gus saya. Oh ini gitu semua. Jadi intinya bahwa apa namanya, baginda Nabi Muhammad SAW ini bukti ya, kalau beliau ini adalah manusia pilihan. Manusia pilihan. Dan sebelum adanya alam semesta ini, baginda Nabi sudah ada. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini sudah ada Nabi. Allah pertama kali yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Maka kemarin Nur Muhammad itu ditiupkan kepada Nabi Adam, dititipkan pada Nabi Adam. Terus Nabi Adam dititipkan kepada Nabi selanjutnya, Nabi Sis anaknya. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai Sayyid Abdullah. Maka ketika sampai Sayyid Abdullah, terus Sayyid Abdullah itu orang sudah pada tahu, orang yang membawa cahaya Nabi itu batuknya apa batuknya? Jidatnya itu putih, jidatnya itu glowing. Jadi beda antara sini sama jidat itu beda. Jadi kalau kebanyakan yang putih kan pipi, kadang ininya agak hitam. Ini enggak, orang yang membawa cahaya baginda Nabi itu jidatnya ketahuan. Maka Sayyid Abdullah itu pernah ketika mau melamar Siti Aminah, ada seorang perempuan yang tahu bahwa Sayyid Abdullah ini membawa cahaya Nabi Muhammad, dicegat di jalan. Ya Abdullah, kamu saya kasih unta 1000. Dikasih unta 1000, tapi kamu harus mau tidur sama saya. Ini yang ngomong perempuan. Coba bayangkan sampean dicegat perempuan cantik kaya raya, dikasih Alphard 1000. Sampean kira-kira mau apa enggak? Oh, mau kan? Oh iya. Jadi Sayyid Abdullah itu dicegat oleh salah satu perempuan. Ketika dicegat dikasih unta 1000. Kalau unta ya sekarang harganya ya sama kayak Avanza lah, Avanza. Kalau enggak minimal NMAX. Anda diberi motor NMAX 1000. Disuruh tidur dengan perempuan tadi. Tapi Sayyid Abdullah menolak. Maka baginda Nabi itu lahirnya dari Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah itu nasabnya terjaga. Paham nasabnya terjaga? Dia lahirnya hasil pernikahan. Kalau kita nggak tahu Pak. Kalau kita ini nggak tahu. Oh bapak ibu kita menikah, mbah kita menikah, buyut kita menikah. Tapi kira-kira turunan kita yang ke-20 itu menghasilkan itu menikah apa enggak? Kita nggak ada yang tahu. Paham ya? Tapi kalau baginda Nabi, mulai Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah itu semuanya jalurnya menikah semua. Jalurnya menikah, jadi menikah, nanti menikah lagi, menikah. Kalau kita enggak, belum tentu kalau kita. Jangan-jangan turunan kita yang nomor 25 itu melahirkan seseorang tanpa nikah. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Maka satu-satunya manusia yang nasabnya terjaga itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah selain itu kita enggak bisa nanggung. Oh iya, saya ini seumpama 1, 2, 3, 4, keturunan ke-7 ketemu, semua nikah. Keturunan ke-20, oh di sini belum mengenal Islam.
Tapi sebelum Islam itu juga ada nikah. Maka saya ngomong nikah itu termasuk ibadah yang universal. Universal itu apa, Gus? Semua agama itu ada termasuk orang yang tidak beragama. Itu ada ritual pernikahan. Sampean lihat di Papua, lihat yang di sini aja di pedalam mana Banten itu apa namanya? Baduy. Itu semua pasti ada pernikahan. Walaupun caranya bukan seperti kita, paham ya? Walaupun caranya bukan seperti kita. Maka mulai Nabi Adam sudah ada pernikahan. Pernikahan. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa itu menikah. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksinya dua. Malaikat Jibril sama malaikat Israfil. Salah. Malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Jadi Nabi Adam itu nikah langsung Allah yang menikahkan. Saksinya Jibril sama Mikail. Itu manusia pertama kali yang menikah. Terus Nabi yang terakhir menikah itu siapa, Bu? Nabi Muhammad dengan siapa? Ini sering tak ulang, masa lupa. Siti Zainab. Itu saksinya juga dua. Malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Maka sampean kalau sudah menikah itu saksinya malaikat Jibril. Kalau Nabi Adam, malaikat Jibril itu malaikat yang pengirim penyampai wah. Maka ketika kita menikah itu tidak urusan dunia saja, tapi urusan akhirat. Saksi kedua malaikat Mikail itu tugasnya apa? Pembagi rezeki. Maka kalau sampean sudah nikah pasti, bukan insya Allah, pasti. Nah, cuman kadang kita suka ragu-ragu. Nah, ini apa namanya? Saksinya Jibril sama Mikail. Kalau yang terakhir Nabi Muhammad dengan Siti Zainab, saksinya Jibril sama Israfil bagian apa, Bu? Meniup sangka, tanda akhir tanda kiamat. Itu bukti bahwa pernikahan kita itu ya sudah, nanti istri kita itu loh yang sekarang itu akan sampean bawa lagi nanti ke surga. Suami yang sekarang ini loh nanti dibawa di surga. Dulu kemarin saya ditanya sama Gus, istri saya jelek, Gus, nanti di surga ya tetap jelek seperti itu? Ya enggak, ya berubah kalau nanti. Ibu-ibu tenang aja, yang sekarang bapak-bapaknya ya nanti di akhirat jadi kasep. Tenang aja. Jadi nanti berubah semua. Jadi pernikahan itu dari dunia nanti dibawa ke akhirat. Sampai bayangkan. Kalau sekarang kan kita bayangkan, wah bosen, Gus. Ketemu itu lagi, bangun tidur itu lagi, mau tidur itu lagi. Enggak. Gitu ya. Maka sekarang kalau kita nggak mau apa namanya meramut atau merawat rumah tangga ini, sampai nggak akan sampai akhirat. Itu ya. Ini untuk yang sudah, ini sebenarnya nggak pas ini ceramah nikah yang sudah tua-tua, ini sudah biasa pengalaman ini. Maka apa namanya, kembali lagi ke Isra Mi'raj, soal komitmen, soal keteguhan memegang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dijanjiin soal rezeki, soal apapun itu, maka yakin, setelah yakin Anda berusaha. Datang bismillahirrahmanirrahim, pokoknya saya berjuang atas nama Allah, atas nama agama. Misalul abdi idza fa'alal maksiat. Oh, sudah jam 2, mau jam 11 ya. Mungkin ini ya sedikit saja saya ulangi. Ini mumpung bulan Rajab. Ini saya sering ucapkan, Rajab itu Allah membuka rahmat. Maka bulan Rajab itu disebut dengan bulan pintu rahmat. Jadi ada yang mengatakan Rajab menurut
Syekh Abi Bakar Sator rojaba yurad jabu artinya grojok itu mengguyur. Maka pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengguyur rahmatnya ke alam semesta ini. Maka sampean jangan sampai ketinggalan itu. Ketika ada BLT royoan, rebutan. Ini Allah menurunkan rahmat loh ini bulan-bulan ini. Nah, barang siapa yang mendapatkan rahmat ini pada bulan ini, maka dia akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna li rabbikum fi ayyami dhahrikum nafahatin. Pada bulan ini Allah itu punya 12 bulan. Bulan-bulan tertentu, malam-malam tertentu Allah membuka pintu rahmatnya untuk kita gapai. Maka jangan sampai ketinggalan. Ini mumpung masih ada 14 hari. 14 hari benar ya? 13 ya. Nah, maka hidupkan malam-malam bulan-bulan Rajab ini. Bagaimana Gus cara menghidupkannya? Tidak usah banyak-banyak. Sholat 2 rakaat istighfar. Sholat itu aja udah, tidak usah banyak-banyak. Kalau Gus saya mau sholat malas, istighfar aja. Yang penting sampean kalau sempat bangun malam, bangun sholat istighfar. Nggak usah yang macam-macam, nggak usah yang macam-macam. Cukup itu aja. Sholat 2 rakaat, kalau pengen tambah lagi ya 2 rakaat lagi. Kalau pengen tambah lagi ya 2 rakaat lagi. Nggak apa-apa. Yang penting minimal 2 rakaat Anda sholat malam. Setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rojaba ini sering saya ulang di mana? Rojab itu hurufnya 3, ro, jim, ba. Ro artinya rahmatullah. Barang siapa masuk rojab maka dia akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ro itu artinya rahmatullah. Jim itu artinya jurmul abdi. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seorang hamba. Maka dalam rojab ini banyak kita ini dosanya banyak sekali. Banyak sekali. Ro, jim, ba artinya biru, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering katakan dosa-dosa kita itu dikempit, dikelilingi oleh rahmat Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka lama-lama dosa-dosa kita akan hilang, akan dihapus. Contoh, ada orang nakal, orang jelek, Anda angkat, Anda kumpulkan, yang kumpulan itu semuanya baik. Itu lama-lama pasti orang jahat itu jadi baik. Maka semoga dengan bulan Rajab ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita semoga diampuni, dihilangkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki anak soleh semoga bulan ini tambah soleh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulin minal ahwali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin